Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dela Lesti Fauzia, NIM 2211040303052 dari kelas 3 PPLB. Di sini saya akan menjelaskan tugas UAS mata kuliah sejarah kebudayaan Islam dan lokal. Baik, materi yang pertama yaitu potret masyarakat Jawa Tengah bagian barat selatan atau Banyumasan pra-Islam. Menurut pemahaman saya bahwa Banyumasan memiliki sejarah yang kaya yang dipengaruhi oleh kerajaan-kerajaan besar seperti Majapahit, Penjajaran, Demak, Panjang, dan Mataram. Wilayah Banyumasan yang awalnya bagian dari kerajaan-kerajaan tersebut kemudian memiliki perkembangan sejarahnya sendiri. Sejarah Banyumasan tampaknya terkait dengan kerajaan Galuh Purba dan perubahan kekuasaan dari Tarumanegara ke Galuh Kawali yang pada akhirnya melahirkan kerajaan Penjajaran. Selain itu, masyarakat Banyumasan dijelaskan memiliki karakteristik yang unik, seperti gaya bahasa dan perilaku yang mencerminkan struktur sosial yang sederhana namun bersifat mandiri. Kerajaan-kerajaan tersebut adalah yang pertama, Kerajaan Galuh Rayang berlokasi di Brebes, beribu kota di Medang Pangrangesan. Yang kedua, Kerajaan Galuh Kalangon yang berlokasi di Roban, beribu kota di Medang Pangrangesan. Yang ketiga, Kerajaan Galuh Lelayan yang berlokasi di Cilacap, beribu kota di Medang Kamulan. 4. Kerajaan Galuh Taduran berlokasi di Penanjung, beribu kota di Begalo. Yang kelima, Kerajaan Galuh Kumara berlokasi di Tegal, beribu kota di Medang Kamulian. Yang keenam, Kerajaan Galuh Pataka berlokasi di Nanggalajah, beribu kota di Pataka. Yang ketujuh, Kerajaan Galuh Negara Tengah berlokasi di Jeneang, beribu kota di Bojong Lopak. Yang kedelapan, Kerajaan Galuh Imbanegara berlokasi di Barunai atau Pabuaran, beribu kota di Imbanegara. Yang kesembilan, Kerajaan Galuh Kalingga berlokasi di Bojong, beribu kota di Karangkamulian. Salah satu alasan bahwa kesembilan kerajaan Galuh di atas adalah bagian dari wilayah Kerajaan Galuh Purba yang meliputi Indramayu, Brebes, Cirebon, Tegal, Pemalang, Bumiayu, Cilacap, Banyumas, Purbalingga, Banjarnegara, Kebumen, dan ada yang menyebut sampai Geduk, Kulon Progo, dan Purwodadi. Dari sisi ekonomi, kondisi alam yang subur di Pulau Jawa termasuk Banyumas mendukung untuk pertanian dan perdagangan. Selain itu, cuaca dan sungai menjadi faktor penting dalam pola ekonomi masyarakat pada masa itu. Pembahasan juga mencakup beberapa tokoh dan karakter dalam pewayangan seperti Bawor yang mencerminkan karakteristik dan filosofi hidup masyarakat Banyumas. Selain itu, terdapat informasi tentang perubahan struktur sosial di daerah Kebumen yang mempengaruhi budaya dan karakter masyarakat setempat.
Secara keseluruhan, makalah di atas menjelaskan tentang gambaran yang cukup mendalam tentang sejarah, sosial, dan ekonomi masyarakat Banyumas, serta perubahan-perubahan yang terjadi dalam perkembangan wilayah tersebut. Materi yang kedua, Islam di Jawa Tengah, bagian selatan dewasa ini. Materi yang kedua ini menjelaskan tentang fenomena gerakan purifikasi atau pemurnian Islam yang terjadi dalam sejarah peradaban Islam termasuk di Indonesia. Gerakan ini mencakup Puritanisme yang muncul sejak pada abad ke-18 dan gerakan Wahabi serta Salafi. Tujuan dari gerakan ini adalah mengajak umat Islam untuk kembali ke identitas Islam otentik dengan menerapkan kembali hukum syariah berdasarkan interpretasi harfiah murni berdasarkan kitab suci dan tradisi Islam pada masa awal. Bahwa gerakan purifikasi Islam tidak hanya bersifat keagamaan, namun juga melibatkan aspek-aspek politik, identitas, dan kekuasaan dalam masyarakat. Selain itu, fenomena ini memunculkan klaim kontradiktif terhadap pemahaman Islam, baik di kalangan umat Islam sendiri maupun di kalangan bangsa Barat. Gerakan purifikasi Islam di Indonesia meliputi Majelis Tafsir Al-Quran atau MTA dan Al-Irsyad. MTA berfokus pada tafsir Al-Quran dengan tujuan pemurnian perilaku masyarakat sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Al-Irsyad dipimpin oleh orang-orang etnis Arab Hadramaut, menitibaratkan pada pendidikan sosial dan dakwah dengan jargon pembaharuan Islam. Selain itu, makalah di atas juga berisi tentang perkembangan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Yang pertama, perkembangan Nahdlatul Ulama di Jawa Tengah bagian selatan. Nahdlatul Ulama didirikan di Surabaya pada tanggal 16 Rajab 1344 Hijriah atau 31 Januari 1926 Masehi. Tradisionalisme itu di salah satu pihak merupakan hambatan perkembangan Nahdlatul Ulama, di pihak lain yaitu menjadi modal sosial intelektual dan kekuasaan Nahdlatul Ulama atau kekuatan Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama mendasarkan pemahaman keagamaan pada sumber ajaran Islam yaitu Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Tradisionalisme biasanya ditandai dengan 3 hal. Yang pertama, komunitas ini sebagian tinggal di pedesaan, meski belakangan terjadi mobilitas vertikal di kalangan elit pedesaan ini, terutama di kalangan pemuda Nahdlatul Ulama. Yang kedua, Nahdlatul Ulama mempunyai dasar-dasar atau kekayaan intelektual yang diwariskan satu generasi ke generasi yang lain dengan lembaga pesantren. Yang ketiga, Nahdlatul Ulama mempunyai lembaga pendidikan yang mapan sebagai basis transmisi ilmu, yaitu
lembaga pesantren. NU memiliki lembaga pendidikan di bawah naungan LP Ma'arif, yaitu RA, MI, MTS, MA, dan perguruan tinggi lainnya. Yang kedua, perkembangan Muhammadiyah di Jawa Tengah bagian selatan. Muhammadiyah dikenal di Purwokerto sejak tahun 1920 melalui pengajian Kiai Haji Ahmad Dahlan. Muhammadiyah memiliki sekolah mulai dari sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, pondok, pesantren, rumah sakit, dan perguruan tinggi. Selain itu, pimpinan daerah Muhammadiyah Banyumas juga memiliki beberapa panti asuhan. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.